Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik tema 1 kelas 4. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan berkaitan dengan sumber energi. Definisi sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, sumber energi itu terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, artinya sumber energi yang dapat diperbaharui berarti sumber energi tersebut banyak sekali, sangat melimpah. Ketika digunakan, nah sumber energi tersebut tidak akan habis dan masih bersifat berkelanjutan. Nah, sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, nah sumber energi ini sangat terbatas. Ketika sering digunakan, maka persediaannya akan cepat habis dan tidak bisa digunakan lagi. Nah, sumber energi yang dapat diperbaharui itu terbagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama, air, kedua, angin, ketiga, matahari, keempat, gelombang laut, kelima, pasang surut, keenam, biofuel, yang ketujuh, biomasa, dan yang terakhir, panas bumi. Nah, dari masing-masing sumber energi ini akan Ibu jelaskan satu persatu. Mohon disimak ya. Nah, yang pertama, air. Energi air adalah salah satu alternatif bahan bakar fosil yang paling umum. Nah, sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Di Indonesia ada beberapa PLTA. Nah, PLTA ini singkatan dari pembangkit listrik tenaga air. Ada PLTA Singkarak, daerah Sumatera Barat, ada PLTA Gajah Mungkur, daerah Jawa Tengah, dan ada juga PLTA Karangkates, daerah Jawa Timur. Nah, sebenarnya masih banyak sekali PLTA yang ada di Indonesia. Coba nanti kalian cari informasi lagi ya. Nah, yang kedua yaitu angin. Energi angin atau dikenal dengan bayu adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan oleh angin. Nah, salah satunya ada kincir angin. Ini digunakan untuk menangkap energi angin dan diubah menjadi energi kinetik atau energi listrik. Nah, energi kinetik di sini artinya yaitu energi gerak. Nah, pemanfaatan energi angin menjadi energi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga bayu atau disingkat dengan PLT Bayu di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, yang ketiga sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu matahari. Energi matahari atau dikenal dengan surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Nah, pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia itu antara lain ada PLTS Karangasem, daerah Bali, dan PLTS Solor Barat, daerah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, gelombang laut. Nah, energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Nah, Indonesia sebagai negara maritim artinya negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Nah, selanjutnya sumber energi yang dapat diperbaharui yaitu pasang surut. Energi pasang surut air laut adalah energi terbarukan yang bersumber dari proses pasang surut air laut. Nah, ada juga biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi yang berupa bahan bakar, baik itu bentuknya padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Nah, sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit.
Nah, di sini ada sumber energi yang dapat diperbarui, yaitu biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Nah, pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBM, Pula Bala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Nah, di sini bisa kita lihat biomasa, contoh dari biomasa dari kayu. Nah, dari kayu ini dipotong-potong menjadi seperti ini, kemudian ditutup oleh tanah, nanti dibakar, kemudian dari pembakaran ini akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, dari karbon dioksida dan matahari ini sangat diperlukan sekali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Nah, ketika tumbuhan berhasil mengalami fotosintesis, maka tumbuhan ini akan subur. Nah, akan tumbuh besar dan nanti pohon ini batangnya akan dimanfaatkan kembali untuk pembuatan biomasa. Nah, selanjutnya, yang terakhir yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau dikenal dengan geotermal adalah sumber energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Nah, energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan juga ramah lingkungan. Nah, lalu ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Di antaranya, pertama ada minyak bumi, yang kedua batu bara, yang ketiga gas bumi. Nah, Ibu juga akan jelaskan satu persatu dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui ini ya. Nah, yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna hitam atau kehijauan, mudah terbakar, dan berada di lapisan atas dari beberapa tempat di kerak bumi. Nah, yang kedua, yaitu batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik atau sisa-sisa tumbuhan. Nah, biasanya ini batu bara dihasilkan cukup lama ya, butuh beberapa tahun untuk menghasilkan batu bara. Yang terakhir, gas bumi atau gas alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana. Nah, ia dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan juga tambang batu bara. Nah, Ibu juga akan menjelaskan secara singkat mengenai perubahan energi. Nanti untuk pembahasan lebih jelasnya Ibu akan sampaikan kembali di pertemuan selanjutnya. Contoh yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika. Nah, ketika kabel setrika dicolokkan ke aliran listrik, maka beberapa saat kemudian setrika itu akan panas. Nah, panas ini dikenal dengan kalor. Nah, yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya itu terdapat pada kipas angin. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.